Bayangkan, di tengah bisingnya kota, ada suara yang bisa membawa kita ke masa lalu, ke tempat yang damai dan penuh kenangan. Itulah yang dirasakan Stefani saat mendengar azan dari gang kecil. Stefani tertegun. Di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan yang tak pernah tidur, suara azan dari gang kecil itu menembus kebisingan, menusuk relung hatinya yang paling dalam. Bukan sekedar panggilan sholat, namun sebuah simfoni kerinduan akan kampung halaman. Aroma tanah basah setelah hujan, tawa riang anak-anak bermain di sawah, dan hangatnya dekapan keluarga. Semua itu hadir dalam getaran suara yang merdu itu. Stefani membayangkan dirinya kembali duduk di beranda rumah kakeknya, menikmati secangkir teh hangat sambil mendengarkan cerita-cerita masa lalu. Sekarang, ia hanya bisa memejamkan mata dan membiarkan suara azan itu membawanya terbang melintasi ruang dan waktu. Ia merasa seperti terhubung kembali dengan akar budayanya, dengan identitasnya yang sempat terlupakan dalam kesibukan mengejar mimpi di kota besar. Suara azan itu adalah jangkar yang menahannya agar tidak hanyut terbawa arus modernitas. Ia menutup matanya, membiarkan suara azan itu mengalun dalam benaknya. Setiap nada, setiap kalimat, bagaikan kepingan puzzle yang menyusun kembali gambaran kampung halamannya. Ia ingat betul suara azan dari masjid kecil di desanya yang selalu terdengar syahdu di telinga. Suara itu adalah penanda waktu, pengingat akan kewajiban, dan juga simbol persatuan. Stefani merindukan kebersamaan saat sholat berjamaah di masjid, saling bertukar sapa, dan senyum dengan tetangga, merasakan hangatnya ukhuwah Islamiyah. Di kota, ia merasa begitu asing dan terasing. Ia merindukan kehangatan dan keramahan orang-orang desa yang selalu menyambutnya dengan tangan terbuka. Suara azan itu menjadi jembatan yang menghubungkannya dengan orang-orang yang dicintainya, dengan tempat yang selalu ia rindukan. Ia merasa seperti menemukan oasis di tengah gurun pasir, secercah harapan di tengah kegelapan. Suara azan itu semakin lama semakin merdu, seolah-olah menyentuh langsung ke dalam jiwanya. Stefani merasakan kedamaian yang begitu mendalam, ketenangan yang sulit ia dapatkan di tengah kesibukan kota. Ia membayangkan dirinya berjalan di antara sawah hijau, merasakan angin sepoi-sepoi membelai wajahnya, dan mendengarkan suara gemericik air sungai. Ia merindukan kesederhanaan hidup di desa, jauh dari hiruk-pikuk dan persaingan ketat. Di sana, ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura atau mengikuti arus. Stefani merindukan kebebasan, keleluasaan untuk mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Ia ingin kembali ke kampung halamannya, meninggalkan semua beban dan masalah yang membelitnya di kota. Namun, ia tahu bahwa ia harus tetap bertahan, menyelesaikan tanggung jawabnya, dan mengejar mimpinya. Suara azan itu menjadi pengingat baginya untuk tetap kuat dan sabar. Namun, suara azan itu juga membawa serta kesedihan. Stefani teringat akan orang-orang yang telah tiada, kakek dan neneknya yang sangat ia cintai. Merekalah yang selalu mengajarkannya tentang nilai-nilai agama dan budaya, tentang pentingnya menjaga tradisi dan menghormati orang tua. Stefani merasa bersalah karena jarang mengunjungi makam mereka karena terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk segera pulang kampung, menziarahi makam kakek dan neneknya, dan memohon ampun atas segala dosa-dosanya. Ia ingin menceritakan semua yang telah ia alami di kota, berbagi kebahagiaan dan kesedihannya, dan meminta restu untuk melanjutkan hidupnya. Stefani yakin bahwa kakek dan neneknya selalu mengawasinya dari alam sana, memberikan dukungan dan doa yang tak pernah putus. Suara azan itu perlahan meredup, menandakan bahwa waktu sholat telah tiba. Stefani membuka matanya, merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia merasa lega dan damai, seolah-olah semua beban dan masalahnya telah terangkat. Stefani bergegas mengambil air wudhu, bersiap untuk menunaikan sholat. Ia berharap sholatnya dapat diterima oleh Allah, dan ia dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Stefani juga berdoa untuk keselamatan dan kesejahteraan
kesejahteraan kampung halamannya untuk semua orang yang dicintainya dan untuk seluruh umat manusia. Ia yakin bahwa dengan berdoa dan berusaha, ia dapat mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Suara azan itu telah membangkitkan semangatnya, memberinya kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan. Setelah salat, Stefani merasa lebih segar dan bersemangat. Ia memutuskan untuk menghubungi ibunya di kampung, sekadar menanyakan kabar dan melepas rindu. Ia mendengar suara ibunya yang lembut dan penuh kasih sayang, yang selalu membuatnya merasa tenang dan nyaman. Stefani menceritakan tentang pengalamannya mendengar suara azan dari gang kecil, tentang kerinduannya akan kampung halaman, dan tentang rencananya untuk segera pulang. Ibunya tersenyum dan berkata bahwa ia selalu menunggunya di rumah dengan masakan-masakan kesukaannya. Stefani merasa sangat bahagia dan terharu. Ia berjanji akan segera pulang dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Ia tahu bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga, yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Stefani menyadari bahwa suara azan itu bukan hanya sekedar panggilan sholat, namun juga sebuah pesan cinta dan harapan. Ia belajar untuk lebih menghargai waktu, untuk lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah, dan untuk lebih peduli terhadap sesama. Stefani juga belajar untuk tidak melupakan asal-usulnya, untuk tetap menjaga tradisi dan budaya, dan untuk selalu menghormati orang tua. Ia berharap dapat menjadi inspirasi bagi orang lain untuk selalu berbuat baik dan menebarkan kebaikan dimanapun ia berada. Stefani ingin menjadi bagian dari perubahan positif di dunia ini untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai, dan sejahtera. Suara azan itu telah membukakan matanya, memberinya visi dan misi hidup yang jelas. Kini setiap kali mendengar suara azan dari gang kecil, Stefani tidak lagi merasa sedih atau terasing. Ia justru merasa senang dan termotivasi. Suara itu menjadi pengingat baginya untuk tetap kuat dan sabar, untuk tetap menjaga iman dan takwa, dan untuk tetap berjuang demi meraih cita-citanya. Stefani juga merasa bangga menjadi bagian dari umat Islam yang memiliki ajaran yang indah dan mulia. Ia ingin terus belajar dan mengembangkan diri untuk menjadi muslim yang lebih baik lagi, yang dapat memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Stefani berharap suatu saat nanti ia dapat kembali ke kampung halamannya dan mengabdikan diri untuk membangun desanya. Suara azan dari gang kecil itu akan selalu menjadi bagian dari hidup Stefani. Ia akan terus mendengarkannya, merenungkannya, dan mengamalkannya. Suara itu adalah sumber kekuatan, inspirasi, dan kedamaian baginya. Stefani yakin bahwa dengan mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah, ia akan mencapai kebahagiaan di dunia akhirat. Ia berterima kasih kepada Allah atas segala karunia-Nya, dan ia berharap dapat selalu istiqomah di jalan yang benar. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah Stefani dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gimana guys, seru kan ceritanya? Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, komen di bawah apa pendapat kalian tentang suara adzan, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya, dan share ke teman-teman kalian biar mereka juga bisa terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.